Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kami di acara Repal Talk. Kali ini dengan saya Krisna. Dan saya Heri, penyuluh KPP Pratama Palmerah. Kali ini kami akan membahas tentang IPHTP. Ya, siap Mas Krisna. Oke, terima kasih Mas Heri. Pertama-tama Mas Heri, sebelum membahas IPHTP, PHTB-nya sendiri itu apa itu Mas? Nah, PHTB sendiri sebagaimana yang kita sering dengar adalah kepanjangan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Berarti yang akan kita bahas hari ini adalah PPH atas PHTB-nya, yakni pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Begitu ya Mas Krisna kira-kira? Oh ya, baik. PPH atas PHTB ini bersifat final. Jadi pajak penghasilan ini dibayar atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau atas PPJB, pengikatan perjanjian jual beli. Seperti itu Mas Krisna. Besarnya berapa ini Mas PPH yang harus ditanggung oleh penjual atau yang melepaskan hak ini? Iya, berdasarkan peraturannya yaitu PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261 Tahun 2016, diterangkan di situ ada beberapa tarif yang disebutkan antara lain tarif 0% itu atas pengalihan hak kepada pemerintah atau BUMN. Lalu selanjutnya ada tarif 1% itu atas pengalihan hak atas rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Dan selanjutnya untuk yang kita bahas kali ini adalah tarif 2,5% atas pengalihan hak tanah dan bangunan selain yang disebutkan dua hal di atas tadi. Berarti yaitu yang sebesar 2,5%. Berarti yang bersifat umum ya. Tadi Iya, kan kepada sekali. pemerintah, terus rumah susun. Yang ketiga ini yang 2,5% yang biasa. Yang biasa yang umum 2,5%. Betul sekali. Baik. Itu tadi kan kalau ada jual beli. Kalau tidak jual beli, Nah, kalau tidak, misalnya hibah itu bagaimana menentukan dasar pengenaan pajaknya ini kalau nggak ada nilai jualnya? nah kalau seperti itu yang kita lihat di peraturannya, kita menggunakan nilai pasar, Mas Krisna. Jadi nilai yang terjadi di pasar kita Realnya anggap- ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya hibah kan nggak ada jual beli nih. Iya. Jadi PPh-nya dikalikan nilai pasar. Pasar. Oh iya, baik. Lalu itu tentang PPh-nya. Kemudian fungsi IPHTB ini apa? Ini kan kita sudah bayar kok masih ada perlu IPHTB lagi ini untuk apa ini, Mas Heri? Iya, setelah kita bayar, fungsi IPHTB ini sebagai validasi atas pembayaran PPh yang sudah kita bayarkan. Jadi nanti setelah validasi kan kita pengajuan ke pengalihan hak ke BPN, seperti ya Mas Krisna ya. Ke BPN. Jadi sifatnya sebagai validasi atas pembayaran yang sudah kita store. Oh, jadi Bukan pajak store. pembayaran ini perlu divalidasi dulu ya. Iya, betul sekali. Baru bisa diakui oleh BPN. Iya. Oke. Jadi validasinya melalui IPHTB saja. Ya. Bisa validasi manual, bisa validasi online melalui IPHTB. Oh, bisa manual juga. Iya. Yang sering Kalau di yang bukan manual, pajak yang mana nih? Kalau yang manual, ini kasusnya seperti apa ini Mas Heri? Kalau Yang manual yang banyak kita temui di meja helpdesk ya, beberapa kawan pajak yang sudah membawa bukti dokumen berupa SPPT, PBB, juga identitas KTP juga, kebanyakan menanyakan bagaimana perhitungan tarif juga validasi manual. Antara lain persyaratannya kita lengkapi. Antara lain ada beberapa persyaratan, yaitu berupa formulir pengajuan validasi manual. Lalu setelah itu ada bukti pembayaran NTPN atas pembayaran PPh finalnya. Juga setelah itu ada surat pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan diberi materai. Setelah itu ada lagi persyaratan yang lain berupa bukti penjualan atau faktur penjualan atau transaksi.
juga bisa ada lagi, nah SPPT PBB-nya jangan lupa. SPPT Karena PBB. sebagai dasar perhitungan PPh-nya ya kawan pajak. SPPT PBB tahun terakhir ya. Ya betul. Setelah itu ada juga identitas fotokopi KTP si penjual dan si pembeli jika ada. Oh iya. Untuk kelengkapannya bisa ditanyakan ke KPP langsung, Mas Kisna ya. Oh iya, baik. Jadi kurang lebihnya bisa tanyakan di KPP. Itu kalau secara manual seperti itu, jadi ada formulir dan ada persyaratannya ya kawan pajak. Iya. Kemudian kalau IPHTB sendiri yang elektronik ini bagaimana ini caranya? Nah itu bagi kawan pajak yang sudah memiliki akun pajak di DJP online, itu mudah sekali ya kawan pajak. Harus punya akun DJP online dulu ya. Iya betul. Karena jika ada NPWP tapi belum ada akunnya, harus minta event dulu ya, baru bisa aktivasi di DJP online. Nah untuk tahapannya agak panjang ya Mas Krisna ya. Jadi bagi kawan pajak yang belum pernah melakukan validasi IPHTB, kita buka dari menu DJP online, lalu masuk ke profil. Di profil itu ada pilihan aktivasi fitur. Kita pilih dulu menu IPHTB di situ. Setelah itu kita tambahkan, kita klik simpan. Lalu setelah itu kita keluar dari DJP online, dari login DJP online, kita login kembali. Lalu kita masuk ke menu, kita pilih pelayanan atau layanan ya, kurang lebih layanan. Di situ ada baru tertera menu IPHTB. Nah setelah kita buka menu IPHTB, lalu kita tambahkan menu IPHTB-nya, lalu kita mulai isi data-datanya, antara lain mulai pertama itu dari isian objek pajak. Antara lain ada beberapa isian di situ, mulai dari nomor objek pajaknya, lalu setelah itu di dalam NOP itu kan langsung tertera kabupaten, misalkan di sini DKI Jakarta ya, provinsi DKI Jakarta. Setelah itu kabupaten Jakarta Barat, lalu kecamatan, lalu lanjut ke kelurahan, di kecamatan Palmerah atau kelurahan Kota Banggu Utara kayak gitu ya. Lalu kecamatan, kelurahan dan alamat. Nah untuk di situ di isian IPHTB untuk alamatnya selain kecamatan dan kelurahan, cukup jalan dan nomor, misalkan jalan. Oh, tidak perlu lengkap panjang ya. Ya karena sudah di atas sudah ada. Misalkan Jalan Wijaya nomor 5, misalnya RT 5, RT 6 seperti itu. Lalu setelahnya itu ada kode KPP lokasi. Jadi misalkan misalkan Palmerah, langsung otomatis kodenya KPP Patemah Jakarta Palmerah 031. Otomatis muncul ya, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi ya. Iya betul, KPP lokasinya. Nah setelah itu kita input lagi luas tanah dan luas bangunannya dalam bentuk persegi. Nah patokannya kita lihat dari SPPT PBB ya, Mas Krisna ya. Di situ kan ada selain NJOP juga di atasnya ada luas tanah dan luas bangunannya berapa di situ. Kita input. Itu masih ada beberapa lagi tahapannya. Setelah itu kita input nilai pengalihannya senilai berapa, misalkan 1 juta atau 500 juta atau 50 juta atau 1 M. Iya, bagian nilainya besar ya. Terus di situ ada jenis transaksinya yang kita pilih yang lainnya. Lainnya ini maksudnya gimana ini? Tadi kan Arif ada beberapa yang 3 tadi. Oh, yang 3 tadi. Iya. Jadi ada yang rumah susun, pemerintah ya, kita pilih yang lainnya. Oh, yang lainnya yang umum ya. Iya. Setelah itu tahun transaksi, kira-kira transaksinya kapan terjadinya. Setelah itu setelah tahun transaksi, terus tarif, termin. Ya, termin dulu. Pas sekali pembayaran atau beberapa kali pembayaran, seperti itu. Lalu setelah itu ada keterangan tunai atau transfer. Biasanya sih tunai ya kawan pajak. Yang kawan pajak yang kita temui di helpdesk itu biasanya langsung bayar tunai. Setelah tunai terus di situ ada tarif plus 5% ya, otomatis ya. Otomatis muncul tarifnya. Tarif dan PPh-nya. PPh-nya juga. Setelah semuanya di situ lanjut validasi, kita klik lanjut validasi. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita isi data-data
penjual, pembeli. Pembeli. Jadi kita pilih NPWP atau NIK. Kalau kita pilih NPWP, kita isi NPWP-nya. Atau kalau NIK, kita pilih NIK-nya. Nanti otomatis keisi nama dan alamatnya. Nah, satu lagi, jika kawan pajak menggunakan jasa notaris atau PPAT, di situ ada keterangan isian NPWP atau NIK notaris. Ya, berikut nama otomatis nanti juga terus ada isian untuk nomor register notaris atau PPAT-nya. Ini dikosongi boleh nggak? Nah, itu dia boleh banget. Opsional ya? Iya, sifatnya opsional. Jika memang tidak pakai jasa notaris, silahkan langsung klik simpan ya. Setelah simpan, ya tahapan isian sudah selesai. Kawan pajak bisa lihat di keterangan di atasnya sebelah kanan tuh bisa kita unduh atau kita cetak. Seperti itu kawan pajak. Ini tadi kan Mas Heri kan menyebutkan setelah mengisi nilai termin terus tahun kan otomatis muncul nih penghitungan pajaknya nih. Misal saya awalnya kan manual nih, menghitung manual pajak, saya hitung 2 juta. Begitu saya nginput ternyata 5 juta, ini kan kurang nih. Gimana ini cara saya memperbaikinya ini? Iya, sistem membacanya harus pas kan ya. Jadi harus pas. Oh iya. Jadi kalau masih ada kekurangan pembayaran ya mau tidak mau kita buat lagi billingnya, kita buat billing baru lagi ya. Senilai kekurangannya kita bayarkan dulu, nah kita tambahkan di sistemnya. Hanya yang buat billing atas yang kekurangannya saja. Iya, betul sekali. Enggak harus ngulang membayar 5 juta gitu, enggak ya? Enggak. Oke. Nah, itu tadi kalau masih di tengah-tengah ya, masih belum selesai. Kalau benar-benar sudah selesai, sudah tercetak surat validasinya. Nah, ternyata salah, waduh salah NOP-nya misalnya. Betul. Banyak kendala ya. Bagaimana ini cara mengatasinya ini? Nah, itu persis waktu kejadian saya dulu tuh menghadapi pernah ya Mas Heri ya? Iya betul. Jadi memang kesalahan saya sendiri waktu input billing untuk wajib pajak, di situ saya salah menuliskan kode NOP, di mana yang seharusnya angka 0, jadi saya ketiknya angka 6. Karena saya merasa bukan segan ya, karena saya tanyakan ke wajib pajak itu, Bu, mana dokumen SPPT PBB-nya. Dia bilang saya tidak bawa Pak, yang dia bawa adalah dokumen BPHTB yang ditulis tangan oleh petugas. Oh, tulis tangan. Petugas di sana. Jadi antara saya ragu atau bagaimana, jadi saya menyimpulkan sendiri, oh ini angka 6. Daripada wajib pajak berlama-lama kan, yaudah saya simpulkan oke angka 6, saya lanjut sampai selesai. Padahal saya masih ragu itu 6 atau 0 yang sebenarnya. Saya sudah nanya ke ibu, dia tidak bawa, ya udahlah. Saya pikir tidak ada masalah di kemudian hari kan. Jadi waktu berjalan di dalam setengah khawatir saya jangan kejadian atau bagaimana, ternyata memang salah. Dan si wajib pajak komplain setelah hari berikutnya. Padahal itu sudah tercetak ya surat validasinya ya. Iya, jadi saya ternyata setelah saya tanyakan ke teman-teman juga bahwa itu langkah selanjutnya ada beberapa tahapan yang cukup panjang. Panjang. Ya, karena sudah terlanjur salah surat keterangan itu SK-nya itu. Jadi mau tidak mau langkah pertama adalah pembatalan SK-nya dari pihak kami ya, petugas ya. Dari pemohon ya si wajib pajak, lalu oleh kita petugas, kita karena di sistem ya, jadi kita teruskan ke kantor pusat atau IT di kantor pusat. Nah, ini yang wajib pajaknya bersurat dulu atau? Iya betul. Bersurat dulu. Mengajukan pembatalan. Dengan kata lain kan kesalahan kami, tapi wajib pajak yang menanggung ya. Tapi memang kesalahan mau nggak mau ya. Seperti itu Mas Krisna. Setelah itu kan dari kantor pusat pun kan menunggu jawabannya. Jadi tidak langsung dijawab, mungkin beberapa hari gitu kan. Ya mau tidak mau kami menunggu. Ya setelah dari pembatalan SK yang sudah terlanjur dicetak, dibatalkan. Lalu langkah selanjutnya adalah pemindah bukuan. Dari setelah pembatalan, pemindah bukuan. Iya, dari NOP yang salah ke NOP yang benar. Itu pun dari wajib pajak ya, mengajukan pemindah bukuan. Dan wajib pajak kan namanya pelayanan, dia harus melewati tahapan itu.
Jadi oke, wajib pajaknya mau kerjasama, mau jalan pemindah bukuan, dan mau nggak mau menunggu penyelesaian pemindah bukuannya, PBK-nya. Nah itu pun belum selesai kan sampai di situ. Kira-kira pemindah bukuan tuh jangka waktu 21 harian ya. 21 hari, oke. Lebih di bawah itu ya baru selesai ya. Sementara wajib pajak ngeluh, Pak kok lama sekali. Sementara kalau tidak salah adiknya dia itu dalam jangka waktu yang sama mengajukan validasi manual juga. Dia mengeluh, kok adik saya tuh sudah selesai gitu kan, beberapa hari gitu. Oh ya maaf Bu, ini memang kesalahan saya ya, mau tidak mau tahapannya seperti ini gitu kan. Ya kita sebagai pelayanan kita mendengarkan saja ya Mas Krisna ya. Dari situ belum selesai, lanjut Bu, setelah ini tahapannya adalah permohonan validasi ulang kembali dengan manual. Karena terlanjur salah kan nggak mungkin ya online lagi kan. Jadi penyelesaiannya adalah melalui pengajuan validasi manual, melalui permohonan diajukan ke KPP dengan persyaratan yang tadi. Jadi si ibu itu mau nggak mau harus menyiapkan persyaratan yang tadi. Berupa ya pembayaran, SPT dari ulang kembali tetapi manual. Dan itu menunggu lagi ya kan. Luar biasa ya kesabarannya. Jadi kita sebagai petugas mau nggak mau harus membuat wajib pajak itu sabar dan tidak marah-marah seperti itu. Jadi ya syukur selesai, tapi kurang lebih saya hitung-hitung lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan malah. Jadi tolong kawan pajak ataupun petugas yang lain untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan billingnya ya. Iya, karena resikonya luar biasa. Kuncinya di billing ini ya. Iya, seperti itu Mas Krisna. Oke baik. Jadi itu sudah selesai, sudah jadi surat validasinya bawa ke BPN. Baik Bang Seri. Jadi ini kalau saya review dari awal tadi ya, yang terpenting ini bagi kawan pajak adalah kuncinya di sini, jangan sampai salah membuat kode billing. Pastikan NOP-nya benar, datanya benar semua, karena prosesnya akan panjang. Kemudian, nah ini kalau ini kan wajib pajaknya validasi sendiri, ada nggak yang saluran lain gitu, misalnya ada pihak ketiga yang buka jasa gitu, ada nggak? Iya, betul sekali Mas. Sekarang ini sudah ada menu IPHTB untuk notaris atau PPAT ya. Bisa melalui notaris ya? Iya, jadi melalui akun mereka notaris PPAT bisa menginputkan validasi online IPHTB ini. Semua notaris bisa atau harus notaris tertentu? Untuk akun IPHTB untuk notaris itu hanya untuk notaris tertentu aja Mas. Yang harus daftar dulu ya? Iya betul sekali, harus daftar dulu. Notarisnya nggak semuanya bisa. Oke baik, jadi itu kawan pajak. Saya ulang lagi ya, yang penting tadi jangan sampai salah isi. Yang kedua, notaris ada yang sudah punya akun IPHTB, jadi bisa validasi melalui notaris kalau kawan pajak ragu. Baik, demikian pembahasan kita, obrolan kita hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Pajak kuat, APBN sehat.